Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joharni dari Prodi PGMI 7B. Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai makalah pribadi saya yang berjudul Peranan Tengku Maharatu dalam meningkatkan kaum perempuan di bidang pendidikan non-formal. Perempuan Riau pada seperempat pertama abad ke-20 hingga menjelang kemerdekaan mengalami berbagai keterbatasan dan hambatan sosial budaya. Hambatan yang cukup menonjol dan kerap muncul dalam berita surat kabar adalah masalah pernikahan anak-anak, perkawinan paksa, kawin lari, permaduan, dan perceraian. Persoalan-persoalan ini juga dialami oleh kaum perempuan di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyak terdapat persamaan nasib perempuan Indonesia. Sesungguhnya ada aspek positif dalam budaya Melayu yang patut dibanggakan karena telah menempatkan perempuan pada posisi yang cukup terhormat. Berbagai sumber yang ada di Riau sejak dari hikayat, tutur lisan, karya sastra hingga dalam tulisan sejarah ada yang memuat kisah tentang peran perempuan yang ditinggikan oleh adat. Alasan memilih judul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan perempuan pada zaman sebelum kemerdekaan. Penegasan istilah. 1. Pengertian peranan. Menurut Faitzal Rifai, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. 2. Tengku Maharatu merupakan permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Yang kedua, ia sebagai pelopor dalam meningkatkan pendidikan perempuan dengan mengajarkan cara bertenun. 3. Pelopor adalah seseorang yang merupakan salah satu yang pertama untuk memasuki daerah tertentu, sehingga ia harus menemukan jalan tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain. 4. Perempuan. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum, sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan, serta rendah hati dan memelihara. 5. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Bab 2. Landasan teoritis. A. Peranan Tengku Maharatu sebagai pelopor dalam meningkatkan kaum perempuan di bidang pendidikan nonformal. 1. Pengertian peranan. 2. Tengku Maharatu. 3. Pengertian perempuan. 4. Pendidikan nonformal. Bab 3. Penyajian data dan pembahasan. A. Penyajian data. Tengku Maharatu berjuang meneruskan perjuangan kakaknya untuk pendidikan di Kerajaan Siak. Salah satu peran Tengku Maharatu adalah mengembangkan Madrasah An-Nisa sebagai sekolah agama 7 tahun khusus perempuan di Kerajaan Siak. Tengku Maharatu adalah istri kedua dari Sultan Syarif Qasim II, memiliki kepedulian yang lebih terhadap kaum perempuan. Tengku Maharatu juga melanjutkan cita-cita sang kakaknya, yaitu mengangkat derajat perempuan Siak, sehingga mengajaknya untuk belajar menenun kain. Salah satu pendidikan nonformal, kain yang ditenun oleh perempuan Siak disebut dengan kain tenun Siak. Tenun Siak yang merupakan hasil karya perempuan telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat. Tengku Maharatu adalah tokoh pendidikan perempuan di Kerajaan Siak. Tengku Maharatu tidak hanya sebagai tokoh pendidikan di pendidikan formal, tetapi juga di pendidikan non-formal. Ia juga melanjutkan pengelolaan Sultanah Latifah School dan mengembangkan Madrasah An-Nisa, 2 lembaga khusus perempuan di kerajaan tersebut.
Tengku Maharatu juga tidak hanya berjuang pada bidang pendidikan, tetapi juga berjuang pada kemerdekaan RI sampai ke Siak dan peran kemerdekaan berkecamuk. Tengku Maharatu turut serta dalam perjuangan pemuda-pemuda merobek bendera Belanda. Lalu Tengku Maharatu menjahit dengan tangan untuk menyambung dan merapikan pinggir-pinggir bendera tersebut untuk dijadikan bendera merah putih. Kesimpulannya adalah Tengku Maharatu adalah tokoh pendidikan perempuan di Kerajaan Siak. Perannya yaitu di bidang pendidikan nonformal. Baiklah, itulah pembahasan dari makalah pribadi saya. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.